Perjanjian Akabah adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menjadi awal terbentuknya negara Islam di Madinah. Perjanjian ini terjadi dalam dua tahap. Bayat Akabah pertama pada tahun 621 Masehi dan Bayat Akabah kedua tahun 622 Masehi. Kedua peristiwa ini terjadi di Akabah, sebuah tempat dekat Mina, di luar Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memahami pentingnya peristiwa ini, kita harus melihat latar belakang kondisi sosial dan politik saat itu. Asal mula perjanjian Akabah. 1. Tekanan Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Sejak Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan di Mekah, kaum Quraisy yang merasa terancam oleh ajaran Islam mulai melakukan berbagai bentuk penindasan. Mereka mencemooh, menganiaya, menyiksa, bahkan membunuh beberapa pengikut Nabi Muhammad. Puncaknya adalah ketika kaum Quraisy melakukan boikot sosial dan ekonomi terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib, keluarga Nabi Muhammad. Mereka dilarang berdagang, menikah, atau berhubungan dengan suku lain. Boikot ini berlangsung selama 3 tahun, 616-619 Masehi, dan menyebabkan penderitaan luar biasa, termasuk kelaparan. Pada tahun 619 Masehi, 2 orang yang selalu melindungi Nabi Muhammad meninggal dunia, yaitu Abu Talib paman Nabi yang menjadi pelindungnya dari tekanan Quraisy, Khadijah istri Nabi yang menjadi sumber dukungan moral dan finansial. Kematian 2 orang penting ini membuat posisi Nabi Muhammad semakin rentan. Quraisy semakin berani mengintimidasi dan menekan beliau. 2. Upaya mencari perlindungan di luar Mekah. Menyadari bahwa dakwah di Mekah menghadapi kebuntuan, Nabi Muhammad mulai mencari perlindungan di luar Mekah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pergi ke Taif, sebuah kota di sebelah timur Mekah. Namun, di Taif, Nabi Muhammad justru mendapat perlakuan yang sangat buruk. Para pemuka Taif menolak dakwah beliau dan menghasut penduduk untuk melemparinya dengan batu. Nabi Muhammad terluka dan harus kembali ke Mekah dalam kondisi yang menyakitkan. Setelah peristiwa ini, beliau tetap tidak menyerah dan mulai mencari suku-suku Arab yang bersedia melindungi Islam. Saat musim haji tiba, beliau menemui beberapa kafilah yang datang ke Mekah dan menawarkan Islam kepada mereka. Salah satu kelompok yang tertarik dengan dakwah beliau adalah penduduk Yatsrib, kelak dikenal sebagai Madinah. 3. Situasi di Yatsrib, Madinah. Di Yatsrib terdapat 2 suku besar, yaitu Aus dan Khazraj. Selama bertahun-tahun, mereka saling berperang dalam konflik yang panjang. Perang yang paling besar adalah Perang Bu'athar, yang menyebabkan banyak korban dan melemahkan kedua suku. Orang-orang Yatsrib mulai menyadari bahwa mereka membutuhkan pemimpin yang bisa menyatukan mereka. Selain itu, di Yatsrib juga terdapat komunitas Yahudi yang sering menyebutkan dalam kitab mereka bahwa akan datang seorang nabi terakhir. Ketika beberapa penduduk Yatsrib mendengar dakwah Nabi Muhammad, mereka mulai tertarik dan berpikir bahwa mungkin beliau adalah pemimpin yang mereka cari. Dari sinilah awal mula perjanjian Akabah dimulai. Bayat Akabah pertama 621 Masehi. Pada musim haji tahun 621 Masehi, 12 orang dari Yatsrib, 10 dari suku Khazraj, dan 2 dari suku Aus datang ke Mekah. Mereka bertemu dengan Nabi Muhammad di Akabah, sebuah tempat tersembunyi di luar Mina, untuk menghindari pengawasan Quraisy. Dalam pertemuan ini, Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Setelah mendengarkan dakwah beliau, mereka menyatakan keimanan
dan bersumpah setia dengan janji berikut. 1. Tidak menyekutukan Tuhan. 2. Tidak mencuri. 3. Tidak berzina. 4. Tidak membunuh anak-anak mereka. Pada masa itu, masyarakat Arab sering membunuh bayi perempuan karena dianggap membawa kehinaan. 5. Tidak berdusta. 6. Tidak menolak perintah Nabi Muhammad dalam hal kebaikan. Sebagai balasan atas janji ini, Nabi Muhammad memberikan jaminan bahwa mereka akan mendapatkan surga. Setelah bayat ini, Nabi Muhammad mengutus Mus'ab bin Umair ke Yatsrib untuk mengajarkan Islam lebih lanjut. Mus'ab berhasil mengislamkan banyak orang, termasuk beberapa tokoh penting, seperti Sa'd bin Mu'adz, yang kelak menjadi pemimpin besar di Madinah. Bayat Aqabah pertama menjadi awal masuknya Islam ke Yatsrib secara luas. Bayat Aqabah kedua 622 Masehi. Setahun setelah Bayat Aqabah pertama, jumlah Muslim di Yatsrib semakin bertambah. Ketika musim haji tiba, sebanyak 73 pria dan 2 wanita dari Yatsrib datang kembali ke Mekah dan bertemu dengan Nabi Muhammad secara diam-diam di Aqabah. Dalam pertemuan ini, mereka tidak hanya berjanji untuk beriman, tetapi juga siap melindungi Nabi Muhammad dengan jiwa dan raga. Isi bayat Aqabah kedua adalah: 1. Mereka akan melindungi Nabi Muhammad seperti melindungi keluarga mereka sendiri. 2. Mereka siap berperang untuk membela Islam. 3. Mereka siap menerima hijrah Nabi Muhammad dan kaum muslimin ke Yatsrib. 4. Mereka akan menghadapi segala ancaman dari Quraisy. Setelah bayat ini, seorang pemimpin dari Yatsrib, Abbas bin Ubadah, dengan lantang berkata, "Wahai kaumku, tahukah kalian apa yang kalian bayat ini? Kalian telah berjanji untuk memerangi orang-orang di timur dan barat Quraisy dan musuh-musuh Islam. Jika kalian setia, kalian akan mendapatkan kemenangan di dunia dan akhirat. Tapi jika kalian ragu, lebih baik kalian tinggalkan sekarang." Mereka pun menjawab dengan penuh keyakinan bahwa mereka siap membela Nabi Muhammad hingga titik darah penghabisan. Setelah bayat ini, Nabi Muhammad menunjuk 12 pemimpin dari Yatsrib sebagai pemimpin kaum muslim di sana. Dampak perjanjian Aqabah dalam sejarah Islam. Perjanjian Aqabah bukan hanya sebuah kesepakatan antara Nabi Muhammad dan penduduk Yatsrib, tetapi merupakan titik balik dalam perjalanan Islam. Peristiwa ini menandai perubahan dari fase dakwah yang bersifat individu dan tertindas di Mekah menjadi fase pembentukan masyarakat Muslim yang lebih kuat di Madinah. Berikut adalah dampak besar yang ditimbulkan dari bayat Aqabah. 1. Awal hijrah ke Madinah. Setelah bayat Aqabah kedua, kaum muslimin yang selama ini mengalami penyiksaan dan penganiayaan di Mekah akhirnya mendapatkan tempat perlindungan di Yatsrib Madinah. Nabi Muhammad pun memberikan izin kepada para pengikutnya untuk berhijrah ke Madinah secara bertahap. Mereka pergi secara diam-diam agar tidak dicegah oleh kaum Quraisy. Di antara mereka yang berhijrah lebih awal adalah Umar bin Khattab, yang hijrah secara terang-terangan dengan membawa pedang dan menantang siapapun yang ingin menghalanginya. Namun, tidak semua Muslim dapat berhijrah dengan mudah. Beberapa dari mereka ditangkap, disiksa, atau dihalangi oleh keluarga mereka sendiri. Salah satu contoh adalah Suhaib Ar-Rumi, yang harus menyerahkan seluruh hartanya kepada Quraisy agar diizinkan pergi ke Madinah. Hijrah ini merupakan langkah pertama dalam pembentukan masyarakat Islam yang lebih kuat. Di Madinah, kaum muslimin tidak lagi dalam posisi tertindas, tetapi menjadi bagian dari komunitas yang berdaulat. 2.
terbentuknya masyarakat Islam yang mandiri. Di Mekah, Islam hanya dianut oleh kelompok kecil yang terus-menerus mendapatkan tekanan dari kaum Quraisy. Namun, setelah hijrah ke Madinah, Islam berkembang menjadi sistem sosial yang lebih terorganisir. Ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah, beliau langsung membangun satu masjid sebagai pusat ibadah dan pemerintahan. Masjid Nabawi didirikan sebagai tempat ibadah, pusat pendidikan, dan markas pemerintahan Islam. Dua, persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Muhajirin Muslim Mekah dengan kaum Ansar Muslim Madinah, sehingga mereka saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'di bin Rabi, yang bahkan menawarkan setengah dari hartanya kepada Abdurrahman. 3. Piagam Madinah. Nabi Muhammad menyusun Piagam Madinah, yang menjadi konstitusi pertama dalam Islam. Piagam ini mengatur hak dan kewajiban seluruh penduduk Madinah, termasuk kaum Muslim, Yahudi, dan suku-suku lainnya. Salah satu isi piagam ini adalah bahwa seluruh penduduk Madinah harus bersatu dalam menghadapi musuh yang menyerang kota tersebut. Dengan adanya sistem yang jelas, Islam berkembang tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem sosial dan politik yang kokoh. 3. Awal perlawanan terhadap Quraisy dan perang pertama dalam Islam. Bayat Aqabah kedua menandai dimulainya konfrontasi antara kaum Muslim dan Quraisy. Sebelum perjanjian ini, Islam lebih bersifat pasif dan tidak memiliki kekuatan militer. Setelah adanya perjanjian dengan penduduk Yatsrib, kaum Muslimin kini memiliki tempat berlindung dan dukungan militer. Ini terlihat dalam beberapa peristiwa setelah hijrah. 1. Pemboikotan dagang Quraisy. Quraisy semakin marah setelah mendengar bahwa Islam telah mendapat tempat di Madinah. Mereka berusaha menghentikan perdagangan dengan Madinah agar kota itu melemah. 2. Perang Badar 624 Masehi. Setahun setelah hijrah, terjadi perang besar pertama antara Muslim Madinah dan Quraisy Mekah. Perang ini dimenangkan oleh kaum Muslimin, yang menjadi bukti bahwa mereka kini telah menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Tanpa Bayat Aqabah, mungkin Islam tidak akan memiliki kekuatan untuk bertahan dari ancaman Quraisy. 4. Penyebaran Islam yang lebih luas. Setelah Islam memiliki pusat di Madinah, dakwah Islam semakin berkembang. Penduduk Madinah yang telah masuk Islam menyebarkan ajaran ini ke berbagai suku di sekitar mereka. Banyak utusan dari suku-suku lain yang datang ke Madinah untuk mempelajari Islam dan membawanya ke daerah mereka. Dalam beberapa tahun setelah hijrah, Islam tidak lagi hanya terbatas di Mekah, tetapi mulai menyebar ke berbagai wilayah di Jazirah Arab. Kesimpulan, Perjanjian Aqabah sebagai titik balik Islam. Perjanjian Aqabah adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam. Ini bukan hanya sekadar janji setia, tetapi juga menjadi fondasi bagi berdirinya negara Islam pertama di Madinah. Tanpa peristiwa ini, Islam mungkin akan tetap terisolasi di Mekah dan terus mengalami penindasan dari Quraisy. Namun, dengan adanya dukungan dari penduduk Yatsrib, Islam berhasil berkembang menjadi sistem yang kuat dan mandiri. Beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari Perjanjian Aqabah. 1. Keimanan yang kokoh membawa perubahan besar. Penduduk Yatsrib menerima Islam bukan karena kepentingan duniawi, tetapi karena keyakinan mereka akan kebenaran ajaran Nabi Muhammad. Mereka berani mempertaruhkan nyawa dan harta mereka untuk melindungi Islam. 2. Persatuan adalah kunci keberhasilan. Sebelum Islam datang,
Suku Aus dan Khazraj terus berperang satu sama lain. Namun, setelah masuk Islam, mereka bersatu dalam satu keimanan dan menjadi kekuatan yang besar. 3. Kesabaran dan strategi dalam menghadapi tekanan. Nabi Muhammad tidak langsung melawan Quraisy dengan kekerasan, tetapi mencari dukungan di luar Mekah secara sabar dan strategis. Ketika akhirnya mendapatkan dukungan dari Yatsrib, beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan segera membangun komunitas Islam yang kuat. 4. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi transformasi peradaban. Setelah hijrah ke Madinah, Islam berkembang dari sekadar ajaran spiritual menjadi sistem sosial, ekonomi, dan politik yang mengatur kehidupan masyarakat. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, Islam berkembang pesat dan akhirnya kembali ke Mekah sebagai kekuatan besar. Dampak jangka panjang. Bayat Aqabah bukan hanya peristiwa yang penting di masa lalu, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang terus dirasakan. 2. Terbentuknya Madinah sebagai pusat Islam. Madinah menjadi model pertama bagi pemerintahan Islam yang berlandaskan hukum dan keadilan. Perluasan Islam ke seluruh Jazirah Arab. Dengan adanya Madinah sebagai basis kekuatan, Islam berhasil menyebar hingga akhirnya menguasai seluruh Jazirah Arab. Mekah akhirnya ditaklukkan secara damai pada tahun 630 Masehi. Tanpa Bayat Aqabah, mungkin tidak akan ada Perang Badar, Perang Uhud, atau Fatu Mekah yang membawa kemenangan bagi Islam. Perjanjian Aqabah adalah bukti bahwa perjuangan dalam menegakkan kebenaran membutuhkan kesabaran, strategi, dan persatuan. Dari sebuah kelompok kecil yang tertindas, Islam berkembang menjadi kekuatan besar yang mengubah sejarah dunia. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam dan menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu channel ini berkembang, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.